Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun ruang, yaitu kubus dan balok, nah kali ini kita akan membahas mengenai limas dan prisma. Coba perhatikan gambar yang ustazah berikan. Pada gambar yang pertama, terlihat sebuah kubus yang semua diagonal ruangnya digambar dan diperoleh titik T sebagai titik perpotongan diagonal-diagonal ruang tersebut. Coba perhatikan lebih seksama. Jika titik T kita hubungkan ke semua titik sudut kubus, maka akan terbentuk 6 limas segi 4 yang kongruen. Nah, keenam limas tersebut adalah limas T A B C D, T B C G F, T C D H G, T A D H E, T A B F E, dan T E F G H. Sekarang perhatikan limas segi 4 T P Q R S pada gambar yang kedua. T adalah titik puncak limas, bidang PQRS adalah bidang alas. Jarak T ke titik perpotongan diagonal bidang alas PQRS disebut tinggi limas. Segitiga-segitiga TPQ, TQR, TRS, dan TSP disebut sisi-sisi tegak. Sedangkan TP, TQ, TR, dan TS adalah rusuk-rusuk tegak limas. TPR dan TQS adalah bidang diagonal. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya hanya terdapat pada sisi alas, yaitu PR dan QS. Dengan demikian, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas dan sisi-sisi tegak yang berupa segitiga yang satu titik sudutnya saling bertemu. Nama limas diberikan berdasarkan alasnya. Jika suatu limas beralaskan segi n, maka limas tersebut dinamakan limas segi n. Jika panjang rusuk alas limas segi n sama panjang, maka limas tersebut diberi nama limas segi n beraturan. Luas permukaan limas. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar limas yang ustazah berikan. Pada gambar pertama merupakan sebuah limas segi 4 T A B C, dan pada gambar kedua merupakan jaring-jaring limas T A B C. Limas segi 4 tersebut memiliki alas sebuah persegi, sedangkan sisi tegaknya merupakan segitiga. Jadi untuk mencari luas permukaan limasnya, kita dapat gunakan rumus luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas semua sisi tegak. Coba anak-anak ustazah perhatikan contoh soal yang ustazah berikan ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai volume limas. Anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar yang ustazah berikan. Pada bagian sebelumnya, telah kita ketahui bahwa dari sebuah kubus dapat kita peroleh 6 buah limas yang kongruen. Nah, coba kamu perhatikan gambar di samping. Terlihat bahwa tinggi limas adalah setengah kali A, karena panjang rusuk
kubusnya A. Maka untuk mencari volumenya yaitu 1/6 dikali volume kubus, sehingga 1/6 dikali A pangkat 3, maka volume limasnya adalah 1/3 luas alas dikali tinggi, dengan V itu adalah volume limas, LA itu adalah luas alas limas, sedangkan T adalah tinggi limas. Coba perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prisma. Anak-anak Ustazah, perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Kubus dan balok merupakan salah satu bentuk prisma. Kalau kita perhatikan, sisi-sisi yang berhadapan pada kubus dan balok, sisi-sisi tersebut pasti kongruen dan sejajar. Sisi-sisi pada kubus dan balok berbentuk segi empat. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan prisma segitiga ABC DEF. Sisi ABC dan DEF kongruen dan sejajar. Dari kedua sisi tersebut kemudian ditarik garis lurus yang menghubungkan titik sudut yang bersesuaian. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Pemberian nama suatu prisma berdasarkan bentuk sisi alas atau sisi atasnya. Sisi alas dan sisi atas prisma pada gambar yang pertama berbentuk segitiga, sehingga prisma tersebut diberi nama prisma segitiga. Pada gambar yang kedua, alasnya merupakan segi 5, maka bangun tersebut dinamakan prisma segi 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan prisma. Anak-anak Ustazah, perhatikan gambar jaring-jaring prisma yang Ustazah berikan. Nah, dari jaring-jaring prisma di atas dapat kita tentukan luas permukaan prisma sebagai berikut. Luas permukaan prisma sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi atas ditambah luas selubung atau sisi-sisi tegaknya. Maka rumusnya menjadi 2 dikali luas sisi atas ditambah luas selubung. Sehingga luas permukaan prismanya adalah 2 dikali luas bidang alas ditambah luas selubung atau sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume permukaan prisma. Anak-anak Ustazah, coba perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Pada gambar yang pertama adalah sebuah balok ABCDEFGH. Balok tersebut dipotong sepanjang diagonal sisi EG secara tegak lurus ke bawah sehingga terbentuk 2 bangun ruang yang kongruen dengan alas segitiga, yaitu prisma segitiga ABC EFG dan ACD EGH. Selanjutnya, perhatikan prisma segitiga ABC EFG pada gambar yang kedua. Prisma segitiga ABC EFG merupakan hasil potongan balok ABCD EFGH sehingga volume prisma segitiga ABC EFG sama dengan volume balok. Sehingga untuk mencari volume prisma kita dapat gunakan volume prisma sama dengan setengah dikali volume balok, atau dapat kita tulis dengan V sama dengan LA dikali tinggi.
di mana V merupakan volume prisma, LA itu adalah luas alas prisma, dan T adalah tinggi prisma. Coba perhatikan contoh soal yang Ustazah berikan ya. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.